Pemirsa, Pengadilan Negeri Serang kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Nikita Mirzani dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra Senin kemarin. Sidang kemarin beragendakan pembacaan eksepsi atau nota pembelaan dari Nikita Mirzani selaku terdakwa. Ada 9 poin keberatan yang diajukan pihak Niki dengan 88 halaman eksepsi yang dibacakan. Saat pembacaan eksepsi, Niki tampak menangis karena mengingat kondisi anaknya yang harus terpisah jauh dengannya. Nangis karena kangen sama anak. Khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Pada hari ini, tanggal 21 November 2022, tadi persidangan beragenda adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum dan pembacaan atau keberatan dari eksepsi juga dari terdakwa. Dan hal ini sudah diterima oleh majelis hakim. Kemudian tentang agenda selanjutnya, persidangan akan ditunda pada tanggal 28 November 2022 dengan acara memberikan kesempatan kepada penuntut umum menyampaikan tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Mengenai putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim terhadap eksepsi dan keberatan dari penasihat hukum maupun terdakwa akan disampaikan pada mungkin berikut atau setelah tanggal 28. Tentang apakah eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa itu akan dikabulkan, itu adalah menunjukkan kewenangan dari majelis hakim yang bersangkutan. Dan mengenai proses penangguhan penahanan yang sudah diajukan oleh penasihat hukum, terdakwa dan penasihat hukum, sedang dipertimbangkan oleh majelis hakim sampai dengan sidang tanggal 21 kemarin. Majelis hakim belum memberikan keputusan apakah akan dikabulkan atau tidak tentang penangguhan penahanan tersebut. Isinya ada 9 poin. Jadi kami mengajukan eksepsi ada 9 keberatan, total 88 halaman. Yang paling penting dari semua poin itu adalah pertama, seseorang merasa dirugikan tapi lapor dulu. Dia lapor tanggal 16, ruginya baru muncul tanggal 18. Ya, itu yang paling penting. Anda pakai logika saja berpikir semua. Paham, lapor polisi, baru dimunculkan kerugiannya 2 hari kemudian. Dan ini yang dijadikan dasar Nikita ditahan. Dari semua eksepsi ini yang paling penting, tolong Anda pakai logika semua. Orang melapor tanggal 16, tanggal 18 kerugiannya dibatalkan. Yang kedua, terkait dengan jumlah saksi. Saksi kalau berbicara tentang media sosial, ya, anggotanya Nikita, pengikut Nikita itu jutaan dan semua ada di Jakarta dan ada di mana-mana. Kalau pakai logika media sosial itu bisa di Jakarta Selatan, bisa di Jakarta Pusat, bisa di mana saja. Tolong jangan ciptakan saksi di dalam persoalan ini. Yang lain-lain itu terlalu masuk pasal-pasal. Saya tidak akan mau bicara pasal biar nanti. Paling penting itu saja. Penting dari semua eksepsi ada 9 yang terpenting tentang kerugian. Anak dia pasti mengeluarkan air mata.
Sementara itu, lewat kuasa hukumnya, pihak Niki mengungkapkan keberatannya atas alasan jaksa penuntut umum yang menahan Niki karena alasan kerugian yang dialami Dito Mahendra. Seperti pada penayangan sebelumnya, JPU menahan Niki atas kerugian yang dialami Dito Mahendra hingga ratusan juta akibat cuitan Niki di sosial media yang dianggap Dito telah mencemarkan nama baik dirinya. Lantas, bagaimana kondisi Niki saat ini yang hampir 2 bulan mendekam di sel tahanan? Nggak usah didramatisir. Semua orang yang menghadapi masalah hukum ditahan, ditanya enak gak enak ya. Tentu kalau ditanya enak-enak itu gak enak. Namanya kita lagi bermasalah ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak bisa dilanjutkan. Kalau Nikita kan sering dibesuk juga sama lawyernya. Ya. Nikita baik-baik. Jadi insya Allah rezeki itu Allah yang atur. Kezoliman yang dirasakan Nikita hari ini juga tidak menutup pintu rezeki dia. Ada aja rezeki mah gitu ya. Pekerjaan dia sebagai brand ambassador juga malah diperpanjang kontraknya. Pekerjaan dia yang harus terpending gara-gara dia ada di posisi ini, beberapa yang dibatalkan iya, tetapi ada juga beberapa yang mengerti dengan kondisi Nikita hari ini. Artinya secara ekonomi insya Allah Allah menjaga Nikita dan anak-anaknya dengan baik. Sangat kejanggalan. Satu, Nikita dibilang mencemarkan nama baik pasalnya, tapi dibilang Nikita itu menghimbau. Dibilang Nikita itu mencemarkan nama baik, tapi dia itu justru memposting tulisan dari rekan-rekan media. Kalau rekan-rekan media wartawan ini itu punya hak untuk menyuarakan kebenaran melalui berita dan sebagainya. Kalau ada masyarakat yang mengambil berita dari Anda terus memposting, tiba-tiba diperlakukan seperti ini, terus bagaimana rekan-rekan media? Ini berita dari Anda diposting sama seseorang di media Instagramnya, tapi dipidanakan. Makanya saya bilang ada kewenangan absolut. Kewenangan itu ada di Dewan Pers kalau menguji benar tidaknya sebuah berita. Itu ada di Dewan Pers, bukan di pengadilan ini. Sementara itu, ada pemandangan menarik pada sidang Niki kali ini. Dinar Kendi yang pernah sempat berseteru dengan Niki menyempatkan hadir di persidangan untuk memberikan dukungan kepada artis yang dikenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos itu. Diungkapkan artis yang berprofesi sebagai disc jockey itu, ia merasa kaget atas nasib yang dialami sahabatnya itu. Pertama kali ia mendengar pemberitaan tentang Niki ditahan di rumah tahanan Serang. Dinar berharap Niki sabar menghadapi cobaan yang tengah dihadapinya itu. Sama masalahnya nggak ikut-ikutan ya, karena aku nggak tahu seberapa dalam, seberapa sakit hatinya sebelah sana, aku nggak tahu. Ini sampai dilanjutin kasusnya kan, aku juga nggak tahu. Tapi kan yang aku sayangkan itu turunnya itu lagi banyak gitu. Kan sekali manggung gitu berapa mahal loh, kita itu mahal banget. Pokoknya buat Kaniki ngejalanin semua ini semoga kuat, kan Kaniki wanita strong. Dan semoga ini juga kan itu hukumannya diringankan, karena kan kita harus lihat ada anaknya juga, kan dia nggak punya suami juga lah, yang ngurusnya kan siapa ya, kalau babysitter kan kurang kayaknya gitu, yang mimpin anak-anaknya kan kasihan. Cepet keluar lah gitu lah, takut nangis nanti kalau ketemu dia. Sementara itu, di luar sidang terjadi demo yang dilakukan pihak yang selama ini berseteru dengan Nikita Mirzani, seperti yang dilakukan Tessa Mariska, Isa Ziga, dan ormas yang mengatasnamakan Ikatan Masyarakat Banten. Dalam tuntutannya, mereka mendesak agar hakim menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada Niki. Karena kan yang pasti tegakkan hukum seadil-adilnya. Karena dengan tegakkan hukum, kan mereka bilang tegakkan hukum seadil-adilnya, jangan ada intervensi siapapun. Mereka menyuarakan suara hatinya, suara hati masyarakat Banten yang menyuarakan, karena kebetulan kan sidangnya di Banten. Jadi kalau sidangnya misalnya di mana pasti masyarakat sana juga. Tapi ini ternyata cukup bangga juga saya, ternyata masyarakat Banten menyuarakan tolong tegakkan kebenaran. Dan kami tadi begitu datang mereka bilang tadi ditanya mau support apa mau apa. Katanya itu orang harus dihukum seberat-beratnya, kan dia nggak takut neraka gitu. Jadi kami dengar, wah sevisi nih. Saya tadi nggak tahu, tiba-tiba kan ada mak-mak di situ, saya langsung ingat anak saya yang dibully, anak saya yang dikata-katai, anak saya yang dibilang sadako, anak saya yang dibilang segala macam, saya nggak tega sebenarnya. Jadi saya karena ngeliat mak-mak, ya oleh yang terdakwa inilah, siapa lagi kalau nggak bukan karena dia, ngapain saya bersuara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdemo hari ini, karena suara kalian sama dengan suara saya. Saya pun ingin menyaksikan keadilan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang terjadi hari ini kepada Nikita Mirzani.
Jadi tadi begitu saya keluar dari sidang banyak yang berorasi, saya luar biasa sedih. Sedih banget begitu cintanya kalian terhadap Nikita sehingga kalian berdemo untuk Nikita. Yang pasti bukan dari pihak Nikita ya, tapi siapapun yang mengkoordinir itu kan keinginan pembenci ya nggak apa-apa. Kan kebijaksanaan atau keputusan pengadilan ini bukan masalah lambe-lambean ya, ini masalah keadilan. Jangan kamu memancing tapi yang kepancing diri kamu sendiri gitu kan. Sekarang kita tahu kan kalau memang mereka dikirimkan untuk berteriak Nikita harus dipenjara yang mana? Dari eksepsi pun tadi kita sudah dengar bagaimana saudara pelapor, nih kata Bang Fahmi, koreksi kalau saya salah, bagaimana saudara pelapor melaporkan tanggal 16 yang dia tahu akan ada kerugian tanggal 18. Kalian berpikir aja sendiri. Nikita Mirzani Mawardi yang saya tahu hatinya seperti apa, tidak pernah ingin berpolitik, tidak pernah ingin membela satu pihak politik manapun. Jadi kalau ada yang menonggi politik itu derita lu ya. Nggak ada nih, kita tidak berpolitik. Yang demo bingung, bahannya belum ada, jadi asal aja ngomong. Besok suruh ngadep saya dulu. Hanya ingin melanjutkan ucapan Nikita karena tadi dia terburu-buru, dia sempat bisikin saya, kakak tolong lanjutkan pesan saya untuk media massa. Saya Nikita Mirzani mengorbankan, memberikan contoh kepada aparatur negara, khususnya pemerintah aparatur negara di Jakarta Selatan. Kalau Nikita dituduh dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, diduga yang melaporkan Nikita pun punya masalah di Jakarta Selatan. Semoga apa yang terjadi sama Nikita ini juga menjadi contoh aparatur Jakarta Selatan untuk bersikap. Namun dalam kasus lain, jika selama ini DPlah yang telah melaporkan para haters ke jalur hukum. Di sisi lain, ada hater yang diduga menjadi fans dari Leslar atas nama Mami Zudas balik melaporkan DP ke pihak kepolisian dan ke Komisi Penyiaran Indonesia yang dianggap telah melakukan fitnah penghinaan dan body shaming kepada netizen tersebut secara terbuka dalam live akun media sosial TikTok milik DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengambil langkah tegas terhadap public figure, artis dan penyanyi dangdut Dewi Muria Agung atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Persik, di mana public figure tersebut telah melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan fitnah, penghinaan, body shaming, dan mengolok-olok secara terbuka dalam live akun media sosial TikTok miliknya. Dalam pernyataannya, fans Leslar itu mengungkapkan kronologis kejadian perseteruan dirinya dengan Dewi Persik. Berawal dari reaksi spontan saya menanggapi ocehan artis tersebut, saya merespon ocehan dia. Mengenai kasus KDRT Lesti dan terkesan tidak menghargai keputusan Lesti, di mana di situ saya mengkritik bahwa tidak semua wanita bisa berpendapat dan sepemikiran dengan dia, di mana saya melihat secara pribadi dia sendiri gagal dalam membina rumah tangga dan itu sudah terjadi 3 kali. Karena di hari-hari berikutnya saya masih melihat ocehan sang artis disampaikan secara arogan dan emosional. Saya kembali mengkritik pernyataan dia yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Respect nggak sih sama perempuan yang nggak punya prinsip dan itu disampaikan di hadapan publik. Yang menurut saya kurang lebih artinya
Dia mengajak masyarakat untuk tidak menghargai keputusan Lesti, untuk tidak menghargai kebijakan Lesti memaafkan suaminya. Tujuan dari video itu adalah sekedar mengingatkan bahwa dia pun belum tentu lebih baik dari orang yang dia katain. Kritik saya sepertinya tidak diterima oleh artis tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tindakannya mendukung seorang ibu yang melakukan penghinaan fisik saya. Saya tidak melihat adanya itikat baik dari artis tersebut. Bahkan saya melihat artis tersebut semakin arogan dan semakin menjadi-jadi. Atas dasar hal tersebut, saya meminta kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengambil langkah tegas dan menindak tegas pelaku dan menindaklanjuti sesuai hukum undang-undang negara kita. Perseteruan pun semakin panas. Tidak terima nama dan rumah tangganya dicemarkan oleh ocehan miring oleh fans Leslar tersebut, DP pun berencana menyeret haters di akun Mami Zudas itu ke jalur hukum. Namun sikap DP tersebut justru mendapat sindiran dari haters lain yang membela fans Leslar. Lantas, apa tanggapan pihak Komisi Penyiaran Indonesia atas pernyataan fans Leslar tersebut yang memintanya untuk menghentikan penayangan TV yang menyiarkan segala bentuk aktivitas Dewi Persik di televisi? Menanggapi hal tersebut, tentunya KPI sangat terbuka untuk menerima masukan, surat aduan, atau saran kepada Komisi Penyiaran Indonesia dalam bentuk apapun. Namun di sisi lain, tentunya ini adalah bagian dari pembelajaran bagi para public figure, tentunya agar public figure juga memberikan contoh yang baik. Apabila ada kasus peristiwa tentang saling melaporkan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya, tentu lembaga penyiaran dapat menayangkan dalam konteks menampilkan fakta dan peristiwa sesuai dengan kode etik jurnalistik. Artinya bahwa peristiwa tersebut itu berdampak pada sesuatu yang mulai negatif atau positif, itu perlu kemudian diberitakan dan juga perlu kemudian diimbangi dengan upaya-upaya penegakan hukum, perspektif yang diberikan oleh aparat penegak hukum atas kasus tersebut, sehingga masyarakat semakin teredukasi. Apabila masyarakat dengan semaunya melakukan ujaran kebencian, menghina, menghujat, dan lain sebagainya, tentu akan ada dampaknya dalam perspektif hukum, sehingga masyarakat perlu berhati-hati dalam rangka berkomunikasi dengan individu yang lainnya, khususnya dalam ruang-ruang publik yang sangat luas. Jika demikian, sampai kapan perseteruan DP dengan haters yang diduga fans Leslar itu akan berakhir? Ada baiknya DP berkaca pada pepatah bijak, kepala boleh panas tetapi hati tetap dingin, bisa meredakan tensi Dewi Persik saat ini yang terus membara ingin memenjarakan para hatersnya.